ada laki-laki ya pasangan laki-laki perempuan ya datang ke sini mau berbuat. Lalu laki-laki itu mati dadak sampai perempuannya lari ketakutan. Ini kematiannya termasuk misterius. Maksudnya? Mungkin semacam serangan jantung. Oh. Kita kan tahu ya, ini adalah tempat yang bukan sembarangan gitu. Iya. Tapi kok malah kamu sendirian, maksudnya kamu ke tempat menyeramkan begini dan berbuat asusila dengan pasangan kamu. Sebentar. Banyak atap-atap Uri, kayak gini. sebentar. Ya, Rudi. Ya. Rudi. Kakak Uri. Dia suka jahil sama orang-orang di sekitar sini. Nggak sampai ini kosong, nggak ada orang. Jadi gini, Mes. Ada orang ya kan masuk ke sini, kebetulan tubuhnya itu lemah dan akhirnya dibikin linglung. Orang tersebut masuk ke sini tuh kayak nyasar, nggak bisa keluar. Jadi yang dia lihat tuh seperti labirin, nggak ada pintu keluarnya. Dia cari kemana-mana. Nah ini ulahnya Uri ini. Tapi memang ya, walaupun kita dalam kondisi fit kesini, ini tempat tuh kayak labirin sih. Tadi aku bilang kan, kayak tiba-tiba buntu kemana buntu. Ini aja nggak tahu, aku udah nggak inget nih keluarnya kayak kemana lagi nih tadi. Bentar, ini saya merasa suara cicak ini ada pertanda. Suara cicaknya ada di sebelah sana. Seakan memberikan tanda lain, kami pun bergegas menelusuri titik terakhir di area ruko ini. Kenapa, Rut? Ada banyak pasukan di sebelah sana. Masukan apa? Permisi. Boleh saya bicara sebentar? Mungkin dengan salah satunya aja, Rut. Kalau ada banyak. Wih, reruntuhannya, akar-akarnya. Sampai pohon aja hidup loh di dalam sini. Dulu, tempat ini ada sumber air. Jadi banyak orang-orang mengambil air dari sini. Oh, di sekitar sini? Itu Pantas subur ya tanahnya? Terjadi udah lama sekali. Sejak kapan itu? Zaman sebelum merdeka. Berarti sebelum 45. Maaf. Sebentar. Permisi, assalamualaikum. Dulu di sini ada sumber mata air dan itu termasuk dikeramatkan. Air itu memang berguna bagi orang-orang, terutama pejuang-pejuang dulu di sekitar sini. Mereka ambil air di sini, tapi sumber air itu udah hilang. Udah nggak ada. Udah nggak ada, udah lama. Apalagi dibangun ruko kayak gini, udah ketutup pasti. Iya betul. Nih. Wow. Jadi di sekitar kita sekarang ada orang-orang yang dulu jadi pejuang, yang mereka itu tinggal di sekitar sini dan mereka beraktivitas itu seperti waktu itu. Mereka seperti mengulang-ulang kegiatan saat itu. Yaitu ngambil air di sini. Ada yang ngambil air, ada yang lalu lalang, ada yang seperti sedang mengatur strategi, ada yang mengasah pedang. Wow, keren. Kayak gitu ya zaman dahulu ya, luar biasa ya. Zaman masa-masa perjuangan waktu itu.
Apalagi? Ruth, dia berpesan apa? Kenal sama Aki. Si Aki Endar. Aki Endar ini memang sudah lama sekali di sini. Dan mereka bilang kenal. Tapi ini mereka nggak jelas ngomongnya. Apakah kenalnya ketika masih hidup atau kenalnya karena Sekarang, mereka sama sama makhluk astral atau gimana? Mereka nggak terlalu menceritakan dengan gamblang. Ki Endar ini termasuk penjaga di mata air ini. Oke, aku paham sekarang. Dari awal, dari zaman dulu, bahkan sebelum kita merdeka, tempat ini tuh udah keramat, Ruth. Tempat ini itu sumber mata air yang dimanfaatkan para pejuang, ya kan? Terus dijaga sama Ki Endar tadi. Terus kemudian jadi tempat pemakaman, ya menurutku ya sesuatu hal yang keramat juga ya. Tapi tiba-tiba ya dibangun ruko, gedung, dan mungkin ya orang-orang yang membangun dulu nggak bisa merawat dengan baik gitu, atau mungkin nggak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral, nggak bisa, caranya nggak baik lah pokoknya gitu menurut aku sih. Dan Uri tadi berbuat asusila di sini di tempat keramat, pantas dia sampai kayak gitu. Berarti Tahu dia melakukan sesuatu yang dianggap sangat fatal. iya, kena karmanya, kena balanya dia. Oke, jadi ternyata ini tempat keramat di sini. Paham aku sekarang, Bud. Nah, Rudi, kayak ini penelusuran kita udah dapat banyak informasi ya, gitu. Menurut kamu titik lokasi uji berani ada di mana? Menurut saya di sekitar sini. Di ruko-ruko ini ya, Betul, di labirin ini. labirin ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke depan yuk, kita jemput sahabat uji berani kita. Oke. Yuk. Kami pun memilih area di dalam sebuah ruko terbengkalai sebagai tempat uji berani kali ini. Ya, berhenti di sini. Oke. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Naysila, Naysila, usianya berapa? 18, Masih sekolah, udah kerja? udah kerja. Udah kerja. Naysila, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Lebih pengen uji nyali aku aja sih Kak, soalnya kan orangnya percaya nggak percaya sebenarnya. Percaya nggak percaya? Oke, kita lihat nanti dia saat uji berani ya. Naysila, saya akan antar kamu ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kami akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Oke. Ikutin saya.